13 dan Quran surat Al-Imran ayat 105 beserta 2108 dengan judul menelaah konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Landasan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran surat Al-Imran ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda itu indah, seindah langit yang tertata. Berbeda itu manis, semanis madu bulan surga. Berbeda itu jaya, sejaya dunia selaras angkasa. Berbeda anda pertemuan, tak kalah salam berbalas salam, dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan wa rahmah rahiyatan marhiyah radiyatan mardiyah aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Hakimnya Arif dan Bijaksana, bertindakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang, dan teman-teman pemuda anak bangsa yang kami banggakan. Masyarakat Indonesia yang plural dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis, tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah negara kita yang tertulis dengan tinta emas pada pita burung Garuda Pancasila. Indonesia yang tingkat keragamannya tidak diragukan lagi, terdiri dari banyak suku, bangsa dan bahasa, yang mendiami 17.504 pulau dengan 1.211 bahasa daerah, 300 etnik dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000 terdapat agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dan sejak tahun 2012 terus terjadi pemekaran daerah, sehingga sampai saat ini negara kita memiliki 34 provinsi. Dan di tahun 2024 nanti akan diselenggarakan pesta rakyat. Berbagai partai politik bersaing merebut hati rakyat agar simpati dengan berbagai cara dan teknik. Mungkin ada cara yang baik-baik, tapi ada juga yang menggunakan cara trik and trick. Bahkan tidak mustahil melakukan cara-cara fisik dan licik. Tak peduli, yang penting rakyat tertarik, terutama dari kalangan bom cilik. Lalu bagaimanakah mengantisipasi supaya mendapatkan suatu gambaran tentang kerukunan umat beragama? Dalam hal ini
tergugahlah hati kami bertiga ingin membawakan caraan yang berjudul melawan hoax dengan cara merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan ditilawahkan oleh qari kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dan usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Pencurah kasih, yang Maha Penyayang, Pemberi kasih sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal-mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabar dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah secara fitrah sudah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dan sejalin dengan pemahaman kontekstualisasi ayat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi yang dinukil dari kitab Ad-Dalail bahwa secara tekstual ayat ini turun sebagai teguran kepada Bani Baidah ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Baidah untuk memohon ampunan kepada Allah, yakni dengan menikahkan putri-putri mereka kepada budak-budak mereka yang bernama Abihin. Lalu dengan sinis mereka berkata, pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami? Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini bahwa secara tekstual ayat ini turun sebagai teguran kepada Bani Baidah. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdul Rahman Al-Aqad dalam Sohbatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516 dan juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 687. Meskipun ayat ini secara tekstual ditunjukkan kepada Bani Baidah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis untuk merajut kebersamaan di tengah-tengah keanekaragaman, karena termasuk dalam konteks merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Hadirin,
Karena memang sebab musabab berawal diskriminasi pasti saling menutup diri. Yang menjalin komunikasi gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi. Bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarki. Takbir Allahu Akbar. Oleh sebab itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudara untuk menjauhi sikap diskriminasi dengan cara kita harus saling membuka diri, saling sinergi dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Betul hadirin? Betul. Realita berbicara. Hanya gara-gara berbeda bendera, berbeda partai politik, berbeda organisasi, rakyat kita gampang mencaci maki. hanya gara-gara berbeda suku bangsa, etnis kita mudah terprovokasi. Hanya gara-gara berbeda pilihan kita saling bermusuhan. Bahkan hanya gara-gara berbeda pemahaman dalam gedung satu bawah, kita saling tenang, saling bantai, bahkan saling buruk membunuh satu sama lainnya. Dalam hal ini, marilah kita simak firman Allah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105 yang berbunyi, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara semantik, ayat ini diawali dengan sigatul amari yang bermakna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara dan kita semua untuk terus memupuk kesatuan, membina kebersamaan, merawat kerukunan umat beragama, saling menghormati dan saling menghargai dalam bingkai kebinekaan. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jama'ah wa nahahum 'anil tafarruq. Bahwa Allah menciptakan manusia untuk bersatu padu, jangan berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'annya. Lalu, bagaimana relevansinya dengan kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah hadirin, walaupun Indonesia memiliki keanekaragaman, adat istiadat, suku, bangsa, bahkan agama, tapi Bhinneka Tunggal Ika mampu merajut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercipta. Hadirin, bukankah di tengah-tengah pesta demokrasi masih sering terjadi tindakan-tindakan tidak terpuji? Bukankah masih ada oknum-oknum pemberi uang sehingga rakyat mau berjuang, bahkan rela berperang, padahal hanya untuk kepentingan seseorang? Jikalau fenomena ini masih ada di tengah masyarakat kita, berarti Bhinneka Tunggal Ika belum sepenuhnya menjadi landasan sikap serta cara berpikir bangsa kita. Oleh sebab itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudara seiman dan seakidah untuk terus memperkokoh ukhuwah diniyah, Insaniyah dan wataniyah demi menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana sepenggal syair karya Bung Haji Roma Irama sebagai renungan kita bersama. 273 juta penduduk Indonesia
satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 273 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Dari siaran kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah bagi negara kita. Atas keberagaman itu kita nikmati, kita syukuri dan kita jalani dengan sedikit membuka diri. Saling menjalin komunikasi dan silaturahmi. Itulah salah satu kita bukti merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan dengan sepenuh hati. Semoga Allah tetap memberkahi kita semua dan menjauhkan kita dari hoax. Sebagaimana landasan Allah, Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilafan mohon dimaafkan. Walaupun banyak pemuda, Hanya satu yang di hati. Walaupun kita berbeda-beda, NKRI Harga Takbir Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.